Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Pada jam kedua ini anak-anak, kita akan meneruskan pembelajaran kita materi Al-Quran hadis tentang surah Al-Alaq. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji dua indikator. Indikator yang pertama adalah memahami pengertian surah Al-Alaq. Tentunya kalian sudah memahami pengertian sekilas tentang surah Al-Alaq. Kemudian indikator yang kedua, kalian juga sudah menghafalkan surah Al-Alaq. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mengkaji indikator yang ketiga, yaitu menghafalkan terjemah surah Al-Alaq. Untuk lebih semangatnya anak-anak, ikuti Pak Ardhawi. M.I. Krishna is the best. Sekali lagi anak, biar lebih semangat. M.I. Krishna is the best. Oke, sekarang silakan anak dibuka buku paketnya halaman 4, yaitu tentang terjemah surah Al-Alaq. Ya. Nanti ikuti Pak Ridhawi ya untuk menerjemahkan surah Al-Alaq mulai ayat 1 hingga ayat 19. Ayat 1, perhatikan ayat 1 anak-anak. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Silahkan anak dibaca 2 kali dengan pelan-pelan saja. Sekali lagi saya bacakan 1 kali lagi. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Oke, sekarang kita coba tanpa melihat buku. Ditutup semuanya bukunya anak-anak. 1, 2, 3. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sudah hafal anak? Alhamdulillah sudah. Baik sekali. Kalau sudah, kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Ya, ayat kedua saya bacakan dulu, anak mendengarkan. Ayat kedua saya bacakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Coba dibaca 2 kali anak-anak. Oke, sekali lagi saya bacakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sekali lagi dibaca. Oke, baik. Sekarang kita coba lagi tanpa melihat buku. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sudah hafal? Bagus. Sekarang kita lanjutkan ke ayat ketiga. Saya bacakan dulu, anak mendengarkannya. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Silakan dibaca 2 kali anak-anak biar hafal. Baik, sekali lagi saya bacakan. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Oke, sekarang tanpa melihat buku, bersama-sama 1, 2, 3. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Sudah hafal? Alhamdulillah sudah hafal. Sekarang kita lanjut ke ayat 4. Saya bacakan dulu, anak-anak mendengarkannya. Yang mengajar manusia dengan pena. Yang mengajar manusia dengan pena. Silakan dibaca 2 kali anak-anak. Sekali lagi saya bacakan. Yang mengajar manusia dengan pena. Oke, sekarang ditutup bukunya. Kita coba bersama-sama 1, 2, 3. Yang mengajar manusia dengan pena. Sudah hafal? Alhamdulillah, bagus sekali. Hebat anak-anak. Kita lanjut ke ayat 5.
Saya bacakan dulu. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Silakan dibaca anak, pelan-pelan saja, jangan tergesa-gesa, sebanyak 2 kali. Oke, sekali lagi saya bacakan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Oke, sekarang tanpa melihat buku, dipejamkan matanya. Saya hitung 1, 2, 3. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sudah hafal? Hebat sekali, luar biasa. Sekarang kita ulangi ayat 1 sampai 5 bersama-sama. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Oke, sudah hafal 1 sampai 5, luar biasa. Sekarang kita lanjut ke ayat setelahnya, yaitu ayat 6. Saya bacakan dulu ayat 6, anak-anak. Perhatikan ayat 6. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Silakan dibaca 2 kali anak-anak, pelan-pelan saja. Oke, baik, sekali lagi saya bacakan. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Oke, sekarang tanpa melihat buku, bersama-sama saya hitung 1, 2, 3. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Sudah hafal? Alhamdulillah sudah. Kita lanjut ke ayat 7 kalau begitu. Saya bacakan dulu. Apabila melihat dirinya serba cukup. Apabila melihat dirinya serba cukup. Dibaca 2 kali anak-anak. Baik, sekali lagi saya bacakan. Apabila melihat dirinya serba cukup. Baik sekali. Sekarang ditutup bukunya. Kita lafalkan bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila melihat dirinya serba cukup. Sudah hafal? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjutkan ke ayat 8. Saya bacakan dulu, silakan didengarkan. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Dibaca 2 kali anak-anak bersama-sama. Baik, sekali lagi saya bacakan, silakan didengarkan. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Oke, sekarang tanpa melihat buku bersama-sama. 1, 2, 3. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Sudah hafal? Alhamdulillah sudah. Kita lanjut ke ayat 9. Saya bacakan dulu, silakan didengarkan. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Silakan dibaca 2 kali. Baik, sekali lagi saya bacakan. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Oke, sekarang tanpa melihat buku bersama-sama. 1, 2, 3. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Sudah hafal? Iya, baik. Sekarang kita lanjutkan ke ayat 10. Saya bacakan dulu. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat.
Dibaca bersama-sama 2 kali. Oke, baik sekali. Sekali lagi saya bacakan. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat, oke, tanpa melihat buku bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Oke, baik, sudah hafal 6-10. Sekarang kita ulangi ayat 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Alhamdulillah sudah hafal. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya anak-anak. Sekarang kita menuju ke ayat 11. Silakan didengarkan, saya bacakan dulu karena ini agak panjang, saya bacakan 3 kali. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Silakan dibaca 3 kali anak-anak. Oke, baik. Sekali lagi saya bacakan. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Oke, sekarang pelan-pelan bersama-sama tanpa melihat buku. 1, 2, 3. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Oke, sudah hafalkah? Alhamdulillah sudah. Hebat semuanya. Sekarang kita lanjut ke ayat 12. Saya bacakan dulu. Ini cukup 2 kali karena pendek. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Silakan dibaca 2 kali anak-anak. Oke. Sekarang sekali lagi saya bacakan. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Oke. Sekarang coba ditutup bukunya bersama-sama. 1, 2, 3. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Sudah hafal? Alhamdulillah sudah. Kita lanjut ke ayat 13. Saya bacakan dulu. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Dibaca 2 kali, pelan-pelan saja. Oke. Sekali lagi saya bacakan. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Sudah hafal? Alhamdulillah. Kita lanjut ke ayat 14. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Silakan dibaca 2 kali. Baik sekali. Sekali lagi saya bacakan. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Oke, sekarang mari kita hafalkan tanpa melihat buku ayat 14. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Oke, sudah hafal? Alhamdulillah sudah. Lanjut kita ke ayat 15. Ini agak panjang. Nanti saya bacakan insya Allah 2 kali kalian sudah hafal. Karena kalian adalah anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Saya bacakan. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Oke, dibaca 2 kali anak-anak. Baik sekali. Sekarang coba bersama-sama tanpa melihat buku paketnya, ditutup. 1, 2, 3. Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Baik sekali, sudah hafal? Alhamdulillah. Kalau sudah, kita lanjutkan ke ayat setelahnya. Ya, tinggal 4 ayat anak-anak. Ya, perhatikan ayat 16. Saya bacakan dulu. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Dibaca 2 kali. Baik, sekali lagi. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Sekali lagi. Sekarang silakan ditutup bukunya tanpa melihat buku, kita hafalkan bersama-sama. 1, 2, 3. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Sudah hafal? Alhamdulillah, sudah. Baik, kita lanjutkan ke ayat 17. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Silakan dibaca 2 kali. Sekali lagi saya bacakan. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Oke, kita bersama-sama tanpa melihat buku. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sudah hafal? Alhamdulillah sudah. Kita lanjut ke ayat 18. Saya bacakan 2 kali. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Silakan dibaca 2 kali. Baik, sekali lagi saya bacakan. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Oke, sekarang tanpa melihat buku bersama-sama. 1, 2, 3. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Alhamdulillah, sudah hafal? Sudah. Baik, sekarang yang terakhir, tinggal yang terakhir anak. Semangat. Ayat 19. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Silakan dibaca 2 kali. Sekali lagi saya bacakan. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Oke, sekarang bersama-sama tanpa melihat buku. 1, 2, 3. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Alhamdulillah anak-anak, hafalan kita ayat 1 sampai 19 sudah selesai. Silahkan nanti dihafalkan lebih mendalam lagi di rumah. Dan setelah itu silahkan hafalan ini kalian rekam, kemudian dikirim ke Pak Ridho. Ya, mungkin hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.